Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Basra Miftahul dari Prodi Manajemen C, ingin menjelaskan tugas UTS, Matematika, dan Bisnis. Soal di sini adalah diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan. Jawabannya adalah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak, permintaan P sama dengan 12 dikurang 2Q. Persediaannya P sama dengan 3 ditambah Q. Menyamakan kedua persamaan, kita mendapatkan 12 dikurang 2Q sama dengan 3 plus Q. Menyelesaikan Q, kita mendapatkan 3Q dikurang 3. Q sama dengan 3. Substitusikan Q sama dengan 3 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Kita peroleh P sama dengan 6. Oleh karena itu, keseimbangan pasar sebelum pajak berada pada harga 6 dan kuantitas 3. Setelah pajak, permintaan P sama dengan 12 dikurang 2Q. Persediaan P sama dengan 3 plus Q plus 0,25P atau tarif pajak 25%. Substitusi persamaan penawaran ke dalam persamaan permintaan diperoleh 12 dikurang 2Q sama dengan 3 plus Q ditambah 0,25P. Memecahkan Q, kita mendapatkan Q sama dengan 3,6. Substitusikan Q sama dengan 3,6 ke dalam persamaan penawaran, kita peroleh P sama dengan 6,6. Oleh karena itu, keseimbangan pasar setelah pajak berada pada harga 6,6 dan kuantitas 3,6. Pajak per unit ditanggung produsen dan konsumen. Pajak per unit sama dengan selisih harga sebelum dan sesudah pajak. Bagi produsen, pajak per unit harga setelah pajak, harga sebelum pajak sama dengan 6,6 kurang 6 sama dengan 0,6. Jumlah pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Untuk mengetahui total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, kita perlu mengalihkan pajak per unit dengan kuantitasnya. Bagi produsen, total pajak yang ditanggung produsen sama dengan pajak per unit sama dengan jumlah 3,6 dikali 3,6 sama dengan 12,96. Pajak bagi konsumen, jumlah penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Untuk mengetahui total penerimaan pajak yang diterima pemerintah, kita perlu mengalihkan pajak per unit dengan kuantitasnya lalu menjumlahkannya. Jumlah penerimaan pajak yang diterima pemerintah sama dengan jumlah pajak yang ditanggung produsen ditambah jumlah pajak yang ditanggung konsumen. 12,96 ditambah 2,16 sama dengan 15,12. Dengan demikian, total penerimaan pajak yang diterima pemerintah adalah 15,12. Selanjutnya soal nomor 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 80 dikurang 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. D. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. E. Jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Diketahui berarti fungsi permintaan P sama dengan 80 dikurang 4Q. Fungsi penawaran P sama dengan 20 plus 2Q. Subsidi 5 per unit. Jawabannya keseimbangan pasar sebelum subsidi dulu. Untuk mencari keseimbangan pasar, kita perlu menyamakan fungsi permintaan dan penawarannya pastinya. Permintaan P sama dengan 80 dikurang 4Q. Penawaran P sama dengan 20 plus 2Q. Menyamakan kedua persamaan tersebut, diperoleh 80 dikurang 4Q sama dengan 20 plus 2Q. Memecahkan Q, kita mendapatkan Q dikurang 12. Substitusikan Q sama dengan 12 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Kita peroleh P sama dengan 32. Oleh karena itu, keseimbangan pasar sebelum subsidi berada pada harga 32 dan kuantitas 12.
Yang B, keseimbangan pasar setelah subsidi. Dengan subsidi sebesar 5 per unit, fungsi penawaran baru menjadi P sama dengan 20 plus 2Q plus 5P sama dengan 25 plus 2Q. Menyamakan fungsi penawaran baru dengan fungsi permintaan diperoleh 80 dikurang PQ sama dengan 25 plus 2Q. Memecahkan Q, kita mendapatkan Q sama dengan 11. Substitusikan Q sama dengan 11 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Kita peroleh Q P sama dengan 36. Dengan demikian, keseimbangan pasar setelah subsidi beratap pada harga 36 dan kuantitas 11. C. Subsidi yang diterima konsumen. Subsidi yang diterima konsumen sebesar selisih harga sebelum dan sesudah subsidi. Subsidi yang diterima konsumen harga setelah subsidi dikurang harga sebelum subsidi sama dengan 36 dikurang 32 sama dengan 4. Jadi subsidi yang diterima konsumen adalah 4. D. Subsidi diterima oleh produsen. Subsidi yang diterima oleh produsen juga sebesar selisih harga sebelum dan sesudah subsidi. Subsidi yang diterima produsen sama dengan harga setelah subsidi. Harga sebelum subsidi dikurang subsidi yang diterima konsumen sama dengan 36 dikurang 32 dikurang 4 sama dengan 0. Oleh karena itu, subsidi yang diterima produsen adalah 0. E. Total subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Total subsidi yang dibayarkan pemerintah sama dengan subsidi per unit dikali kuantitas. Total subsidi yang dibayarkan pemerintah sama dengan subsidi per unit dikali jumlah sama dengan 5 kali 11 sama dengan 55. Jadi total subsidi yang dibayarkan pemerintah adalah 55. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.